warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat El Karisma yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini tanggal 19 April 2023 bertepatan dengan juga tanggal 29 Ramadan 1444 dan kita sedang menjalani iktikaf 10 hari di masjid yang namanya adalah Miftahul Jannah Akbar. Alhamdulillah ini sudah berjalan kurang lebih 9 hari dengan hari ini dan semua berjalan dengan sangat mulus. Para jamaah beribadah dengan penuh khusyuk, sholatnya, ngajinya dan sebagainya, dan juga banyak kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari asatidz di pondok pesantren Miftahul Jannah. Hari ini kita akan spesial kedatangan seorang yang luar biasa di Indonesia. Tentu kita sudah tahu, mungkin wajahnya sudah akrab karena beliau salah satu orang yang paling langka juga di Indonesia. Dianggap langka karena jarang sekali orang yang dia berada pada posisi triumvirat, pada 3 posisi pemerintahan, pernah di legislatif, pernah juga di eksekutif, dan juga pernah di yudikatif. Tentu tidak banyak orang yang bisa merasakan privilege sebuah pengalaman menjalani kehidupan melalui dengan jabatan-jabatan yang demikian hebatnya. Dan mungkin kita baru sadar bahwa wajah yang akrab dulu dengan kita ini tiba-tiba menghilang sejak tahun 2017 dikarenakan satu badai masalah yang itu akan kita kulik sedikit, ya kan? Tapi ada jauh yang lebih penting lagi adalah bagaimana nanti kita mengenal dekat dengan seorang yang luar biasa dari Sumatera Barat, yaitu Haji Dr. Patrialis Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini 10 hari iktikaf di sini ya, dari awal ya. Masya Allah, luar biasa. Pak Patrialis terlihat sangat luar biasa sehat ya. Di usianya yang sudah menanjak sekarang 64 atau 65 tahun, Pak ya. Beliau kelahiran tahun 58 ya, di daerah Padang, betul Pak ya. Nah, Kota Padang. Tentu kita juga perlu sedikit tahu tentang Pak Patrialis ini. Silakan Pak, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang masa kecil di Kota Padang. Dan kita tahu Kota Padang ini adalah kota para intelektual. Tokoh Islam dan negara ini banyak sekali. Kota Padang melahirkan para tokoh-tokoh nasional. Terima kasih saudaraku. Insya Allah saya coba menyampaikan beberapa hal yang saya ingat saja. Jadi begini Pak Karim ya, waktu kecil kami tinggal di satu desa yang cukup terpencil di pinggir bukit yang namanya Tanjung Sabah. Orang bilang Tanjung Sabah. Di situ bapak saya sebagai pengusaha beras. Ya, Bareng Solo ya. Jadi kita punya kincir dulu namanya. Kalau bahasa Padang itu langsung. Jadi numpuk padi. Kemudian ibu saya waktu itu adalah guru. Jadi tapi kedua beliau ini mantan tentara. Dua ini? Iya. Baik bapak maupun ibu berjuang Pak? Iya. Veteran. Bapak saya itu veterannya terakhir pangkatnya letnan 2. Kalau ibu saya ketua Sabil Muslimat, pangkatnya terakhir itu mayor. Lebih tinggi. Masih tinggi ya? Dari bapak. Nah di sana kita sudah diajarkan hidup untuk kerja keras. Jadi saya diajarkan bagaimana kita menjemur padi,
mereka gitu, sangat sekali, nggak ada rumah orang di situ. Itu jauh Pak dari kota Padang Pak? Nggak jauh sih, tapi kan masih ada desanya, dusun-dusun. Jadi saya bagaimana kalau hujan, bagaimana paginya supaya jangan basah. Alhamdulillah itu ternyata membuat badan kita sehat, keringat waktu kecil itu, dan sudah biasa kerja keras. Jadi kerja keras itu udah bagian dari kehidupan. Nah, kemudian waktu saya kecil-kecil pergi ke masjid agak jauh, Surau Pak itu ya? ada masjid lah, tapi agak jauh. Kalau saya lagi jalan itu banyak yang manggil tuh, ibu-ibu pada keluar tuh, manggil saya gitu. Panggilnya apa dulu? Kalau di kampung tuh dulu panggilnya Ujang. Ujang. Dada semua tuh. Mungkin waktu kecil saya ganteng kali ya. Sehingga mama tuh seneng tuh kayak orang anak-anak ini kan ganteng-ganteng semua. Amin. Iya. Itu saya ingat tuh. Kalau udah mau Jumat tuh banyak keluar. Begitu. Kemudian waktu SD kami pindah ke rumah namanya Tanjung Sapa itu. Nah, saya sekolah di situ. Nah, bapak saya juga bikin usaha furniture. Iya, ibu mengajar di STM. Nah, waktu kecil-kecil SD itu saya juga diberikan kebebasan dan juga pendidikan oleh orang tua untuk sudah mulai bagaimana sih caranya mencari hidup gitu, usaha gitu. Jadi waktu SD itu saya ikut jualan roti. Ya, sana ada pabrik roti. Pagi-pagi atau kalau saya sekolahnya pagi, sore saya jualan roti. Dan itu rata-rata teman-teman sekolah begitu semua. Karena di sebelah sekolah kita tempatnya masjid. Roti. Pernah satu kejadian yang agak seru itu, ada ibu-ibu beli roti saya banyak. Terus saya pulang, cepat kan habisnya kan? Begitu saya pulang di rumah saya ada roti banyak. Ternyata ibu yang beli roti itu datang ke rumah saya bawa roti yang saya jual itu. Masya Allah. Jadi kita dari kecil sudah dibiasakan etos kerja dan bisa mencari rezeki lah. Terus Pak, namanya kan unik Pak, Patrialis Akbar. Nah ini kira-kira inspirasi apa yang dibawa sama orang tua kok memberikan nama Patria? Namanya keren gitu ya, Patriot misalnya gitu. Betul itu Pak Karim. Jadi saya pernah dijelaskan oleh ibu. Jadi Patria itu memang patriot karena ibu kan berjuang. Jadi beliau maksud saya ingin anaknya juga jadi berjuang. Jadi itu Patria. RI-nya itu ya Republik Indonesia. Pejuang Republik Indonesia. Listnya itu adalah Laskar Islam. Laskar Islam. Masya Allah. Itu cita-cita orang tua gitu. Belum ada yang tahu kan di sini kan. Jadi hebat juga beliau kan. Padahal itu kan memang nama yang susah itu, ya kan? Patriot Republik Indonesia Laskar Islam. Iya, sebagai pembela dan pejuang Laskar Islam. Itu biasa Pak ya. Namanya ya. Saya juga baru tahu Pak. Masya Allah. Iya, makanya saya senang gitu. Ya. Itulah tadi namanya saja sudah indah, gitu kan? Nah kalau ada satu orang yang paling berjasa Pak dalam hidup Bapak yang membentuk karakter itu siapa itu? Biasanya ada Pak ya? Yang pastilah yang utama itu kedua orang tua. Karena ibu saya pendidik, bapak juga pejuang, ya. Jadi beliau memang menanamkan satu perjuangan yang cukup mendasar lah gitu ya. Dimana waktu kecil itu kita sudah dibiasakan hidup di masjid. Karena di dekat rumah saya itu ada masjid. Jadi waktu SD itu juga saya udah biasa azan gitu. Jam 3 subuh kita udah nyampe di masjid tuh. Jam 3 subuh Pak? Iya. Saya disuruh azan, belajar gitu kan. Jadi bapak bangun, ibu bangun, kita ramai masjid. Alhamdulillah. Jadi masjid itu sudah diperkenalkan sejak kita kecil. Jadi ya saya pakai sarung-sarung gitu. Berarti Bapak termasuk ormas Pak? Apa itu? Masjid. Masya Allah, itu indah sekali Mas. Kadang-kadang ketiduran. Nah
ibu kan juga pengurus di Muhammadiyah Asia gitu kan. Kadang saya diajak ikut rapat di mana gitu kan. Kadang saya ngantuk tuh tiduran namanya anak-anak kecil gitu kan. Jadi sudah diajarkan juga berorganisasi gitu. Jadi Bapak yang itu adalah memang sekeliling Bapak itu adalah perjuangan gitu ya. Iya. Dari Bapak, dari Ibu, orang tua semua adalah pejuang. Iya. Dan juga bagaimana kehidupan mereka juga Iya. mandiri dengan usaha mereka. Masya Iya, Allah. saya masih ingat cucu dibawa ke Bandung sama ibu ngurusin pensiun tentara-tentara yang lain itu. Nah, di rumah tuh sering ramai tuh nonton berjuang tuh ke rumah gitu. Cerita lah Iya. tentang perang-perang. Satu kata buat Bapak, kira-kira buat orang tua kita yang Bapak itu apa? Satu kata yang menggambarkan beliau. Bagi saya kedua orang tua saya adalah manusia-manusia yang hebat ya. Karena beliau telah memberikan nilai-nilai dasar pada saya, baik dalam perspektif keagamaan, jiwa-jiwa kemandirian, kemudian jiwa-jiwa perjuangan gitu. Jadi bagi saya itu tidak ada duanya kedua beliau itu. Meskipun saya banyak guru tapi orang tua ini luar biasa. Bahkan kedua beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Berdua ini Pak? Kedua-duanya. Di makam pahlawan Pak? Iya, di Kuranji Padang. Jadi sebelahan malah tempat ini. Sebelahan lagi. Iya. Yang sangat luar biasa ya. Dan tadi kita sudah sebutkan beliau ini adalah salah satu orang yang cukup langka juga karena menduduki 3 jabatan pada triumvirat ya kan, ada di legislatif, pernah menjabat dari tahun 99 Pak ya, Iya. sampai 2004. Iya. Terus kemudian 99 sampai 2009. 99 sampai 2009, jadi 10 10 tahun. tahun di DPR. Kemudian eksekutif sebagai menteri Menteri Hukum dan Menteri HAM. Hukum dan HAM, setelah itu Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM. Hmm. Waktu itu presidennya Pak SBY. Kemudian juga jadi hakim konstitusi, yaitu YUKAT, gitu Pak. Puncak-puncaknya semua sudah Bapak dapat Pak. Iya. Apa yang Bapak bisa ambil pelajaran dari 3 jabatan yang luar biasa ini, yang semua orang mungkin memimpikannya gitu? Iya. Sebetulnya waktu saya masih kecil sampai dewasa, saya itu nggak pernah terfikir ya untuk bisa menempati posisi-posisi penting itu di Republik ini. Karena saya sadar bahwa saya dari keluarga mana. Memang setelah saya ada di Jakarta, saya dibina oleh kakak saya, kakak kandung saya untuk juga berjuang. Perempuan kakak saya, namanya Ibu Fitri, itu juga perjuangan saya sangat berat di Jakarta. Bukan serta-merta kita hidup senang enggak. Itu juga basic, luar biasa. Kalau saya cerita mungkin pada kaget. Tapi itu sesuatu yang sangat amat berharga. Tapi di samping itu, saya mencoba aktif di organisasi-organisasi. Saya aktif di Pemuda Muhammadiyah di Jakarta, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pimpinan pusat. Bahkan saya juga pernah menjadi salah seorang ketua di DPP KNPI. KNPI Pak? Iya, Komite Nasional Pemuda Indonesia zamannya Mas Cahyo Kumolo. Saya salah seorang ketua lah. Nah di situ kita bergaul dengan banyak orang, beragam. Nah situ saya mencari ilmu dan memang saya harus melihat bahwa ternyata bangsa dan negara ini dipimpin oleh generasi-generasi kini. Saatnya, karena ternyata teman-teman saya tuh banyak yang jadi anggota DPR, gitu kan? Semuanya lah yang Iya. Bapak kenal muda waktu itu. Nah, tapi waktu itu saya juga merasa gimana ya, setelah saya teliti teman-teman saya itu ternyata anak-anak jenderal, kemudian orang-orang kaya gitu. Saya siapa gitu kan? Saya coba mengaca gitu, kayaknya agak sulit nih kesempatan kita ini. Zaman Orde Baru tahu sendiri lah. Iya. Ya. Ada plus minusnya tentu kan. Ya udah saya menikmati aja, saya bergaul dengan teman-teman itu secara nasional. Bahkan waktu itu saya juga sempat dikirim ke Jepang ya. Ada 24th Century Friendship Program.
saya nikmati juga dengan teman-teman KNPI. Saya sambil belajar apa ini, di mana saya memang mendapatkan ilmu yang dahsyat sebagai seorang pemuda Indonesia. Saya ditunjuk sebagai youth leader untuk memimpin pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu. Jepang waktu itu ya. Ya. Nah, setelah perjuangan itu berjalan terus, tiba-tiba muncul reformasi. Betul. 98, karena saya aktif di Pemuda Muhammadiyah, saya dekat sekali dengan Pak Amin Rais. Akhirnya saya waktu Pak Amin mendirikan partai namanya Partai Amanat Nasional itu, saya diminta langsung oleh Pak Amin sebagai wakil sekjen. Nah, pertama kali itu Pak Amin adalah bagian orang yang sangat berjasa terhadap diri saya di dalam bidang karir politik dari sana. Nah, kemudian Pak Amin banyak diganggu orang dalam bidang hukum, ya saya maju di depan. Ya kan, ada beberapa tabloid yang memfitnah Pak Amin pada reformasi, saya sebagai tim hukumnya selalu jadi ketua tim hukum. Kebetulan juga adalah mahasiswa dan dosen hukum juga. Nah, saya juga mahasiswa dan juga dosen hukum di Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah yang di Ciputat atau yang di Cirende. Oh, di Cirende. Iya, tapi kan ada Cirende, ada Keramat Raya. Ada Limau juga. Iya, ada Limau juga. Nah. Ada beberapa kampus lah gitu ya. Sama yang di Cirende. Cirende. Tapi kan bisa kemana-mana. Oh, bisa kemana-mana. Iya. Nah, di situ saya juga aktif lah gitu kan. Karena itu alma mater juga kan. Saya kan kuliah S1-nya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, S2-nya Gajah Mada, S3-nya di Pajajaran. Nah, jadi perjuangan demi perjuangan reformasi, alhamdulillah, saya nggak usah nunggu lama-lama. 1 tahun saya bekerja di PAN, saya rumuskan konstruksi bagaimana aturan hukum anggaran dasar rumah tangga. Saya alhamdulillah juga yang mendaftarkan partai itu ke pemerintahan supaya diakui untuk menjadi peserta pemilu. Alhamdulillah saya dan kawan-kawan lah. Tapi partai memang mengamanahkan saya yang memimpin itu. Akhirnya kita masuk pemilu kan. Nah, setelah pemilu alhamdulillah Allah mentakdirkan saya bisa jadi anggota DPR melalui Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Sumatera Barat. Dan 2 kali Pak ya? 2 kali. Dan saya mau untuk ketiga nggak mau. Oh, gitu. Karena saya bikin aturannya di partai itu dulu paling banyak 2 kali. Jadi 2 kali nggak boleh maju lagi. Nggak boleh, tapi ternyata teman-teman maju silakan aja. Kalau saya nggak mau, memang saya pikir cukup lah. Ya, masa saya mau di DPR terus gitu kan? Saya mau lihat apa. Iya, tadi dari 3 jabatan di legislatif juga di eksekutif, apa satu kata kepada Allah? Memang setelah kita berangkat dewasa dan bergaul banyak ya, saya kan memang hanya memohon kepada Allah berikan yang terbaik. Gitu. Memang saya setelah itu berpikir, wah kalau gitu menjadi anggota DPR ini bagus juga ya. Karena bapak saya 2 kali menjadi anggota DPRD di Kota Padang. Ya, dulu beliau P3. Ya, karena dulu partai itu kan hanya 3. Iya betul. Iya kan? P3. Iya. Nah, bapak saya udah 2 kali. Kemudian mertua saya juga anggota DPRD juga di Kota Padang kan. Jadi ada jiwa itu kelihatan gitu. Jiwa pejuang ya. Alhamdulillah. Ini ya. Nah, jadi makanya saya berdoa sama Allah berikan yang terbaik. Dan luar biasa saya merasa syukur yang amat dalam. Bukan satu kesombongan ya, tapi rasa syukur dan bagian dari motivasi barangkali buat generasi muda. Saya merasakan sampai hari ini sepertinya doa-doa saya dikabulkan semua sama Allah. Ya. Sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin kalau kita yakin bahwa Allah lah yang berkehendak. Sesuatu yang naif pun mana mungkin lah kita bisa jadi anggota DPR, jadi menteri, bisa jadi hakim MK. Itu sebetulnya ada riwayatnya. Nah, untuk menjadi anggota DPR itu, saya lihat teman-teman saya kok jadi terus. Ini jadi, kok kita nggak dapat nih. Walaupun kita juga ada sering ketemu Pak Harto gitu kan, tapi nggak ada kesempatan. Nah, reformasi bawa kita ke sana. Setelah saya berhenti 2 periode itu,
Ya, alhamdulillah ada jalan yang dikasih oleh Allah melalui partai. Saya diputuskan menjadi tim sukses Pak SBY untuk pada proyek Pak SBY kedua sama Pak JK ya. Iya, enggak, Budiono. Pak SBY sama Pak Budiono. Bisa. Saya ditakdirkan sehingga saya dekat dengan Pak SBY. Semua kegiatan-kegiatan Pak SBY saya ikuti dan tentu saya juga berkampanye kan, menggalang massa juga kan. Nah, Masya Allah tiba-tiba saya kaget juga dipanggil oleh Pak SBY melalui Pak Hatta Rajasa. Pak Hatta Rajasa kan sebagai ketua tim pemenang Pak SBY kan. Kemudian Pak Amin Rais sebagai ketua umum PAN. Terus ada sahabat saya namanya Edi Yusfi. Bertiga nih yang menjadikan saya nih decision makernya ada di Pak SBY. Jadi saya dipanggil, terus dijelaskan Pak Patrialis kan tim pemenang pemilu dan juga kata beliau banyak perjuangan. Kemudian kami juga melihat bagaimana kinerjanya selama di DPR. Beliau juga aktif sekarang ini telah memberikan kontribusi. Ya, alhamdulillah luar biasa saya kagetnya. Kami kata Pak SBY, waktu itu kami amanahkan menjadi Menteri Hukum dan HAM. Waduh, saya kayak apa gitu kan? Antara istighfar atau alhamdulillah Pak? Alhamdulillah. Iya. Bukannya istighfar, alhamdulillah. Ya, karena menurut saya itu kesempatan kita untuk berjuang. Ya kan? Nah, di pertengahan jalan kita banyak istighfar betul-betul. Iya. Di pertengahan jalan. Bukan pertama, kalau baru bin Khattab pada pertama kan. Nah, kita kan waktu itu belum sepintar yang Umar bin Khattab kan. Nah, jadi ya alhamdulillah bapak saya waktu itu sudah nggak bisa jalan. Naik kursi roda kan. Saya telepon family, kakak adik semua di Padang, ayo ke Jakarta insya Allah. Kita jadi menteri nih gitu kan. Begini juga kan. Nah, waktu itu diumumkan malam itu saya deg-degan juga dan saya juga heran dari sekian banyak menteri kenapa ke rumah saya. Wartawan banyaknya melimpah-limpah gitu kan. Rumah saya kan dari dulu sampai sekarang kan itu aja Yang di Cipinang Pak? Iya, sebelum saya jadi menteri udah tinggal di situ kan. Nah, banyak sekali. Nah, alhamdulillah betul diumumkan oleh Pak SBY. Beberapa hari kemudian dilantik saya bapak saya itu. Saya gendong bapak saya. Karena saya udah biasa gendong bapak. Maksudnya digendong kemana? Ya, saya kalau beliau mau dari duduk ke kursi dari kursi roda ya kan harus digendong gitu. Biasa kalau saya sama ibu sama bapak begitu. Karena kedua beliau memang suka kalau mau ke Jakarta pulang saya harus ngantar gitu. Ya udah, dan di pesawat naik pesawat saya gendong anak kecil tuh gitu ya. Ya pesawat saya suapin. Padahal saya nggak ada bayar gitu kan. Iya. Nah, walaupun saya jadi menteri gitu juga minta antarin sama saya bapak saya pulang gitu. Jadi kasih sayang saya sama orang tua itu sebagai salah satu menurut saya hikmah Gitu, yang diberikan oleh Allah SWT. Hanya mendapati Iya. itu Pak ya. Dan kalau ada kesempatan waktu ya saya berdoa di Ka'bah gitu kan. Dan ternyata doa-doa kita di depan Multazam, di belakang makam Ibrahim, itu memang Allah menjanjikan dikabulkan. Dan saya melihat tidak ada yang tidak dikabulkan. Semuanya Iya. dikabulkan. Iya. Misalnya saya waktu muda itu bercita-cita ingin jadi hakim. Ada yang bantu, tapi saya nggak ikut tes, berarti nggak jadi. Saya bercita-cita ingin menjadi pegawai imigrasi, gagah gitu kan? Nggak ada tempatnya. Saya bercita-cita waktu itu ingin bekerja di BUMN. Sebagai apapun, yang penting dapat gaji. Nggak dapat juga. Kemudian mau jadi pegawai supaya ada dapat pensiun, nggak bisa juga. Terus semua, ya. Tapi semua cita-cita saya itu dikasih oleh Allah menjadi orang nomor satu. Misalnya saya ingin jadi bukan jadi pegawai nih, misalnya supaya dapat pensiun nih. Saya mau bisa jadi pegawai imigrasi misalkan, ternyata dikasih jadi bos imigrasi. Dikasih nomor satu kan, dapat pensiun pula kan. Terus saya waktu itu pingin jadi pegawai di BUMN, ya kan, supaya dapat gaji nih. Ya, ternyata saya dikasih presiden komisaris di BUMN kan. Terus apa lagi? Semua dikasih. Jadi hakim pun
saya mau tes nggak jadi tes, ya kan, karena saya harus di Jepang gitu kan. Ya udah, ternyata dikasih hakim Mahkamah Konstitusi lagi, yang sangat istimewa kan. Tapi itu ada hubungannya mungkin kalau Bapak melihat perjalanan dengan bagaimana bil walidain. Saya kira itu bagian. Ada garis lurusnya istilahnya. Iya, karena orang tua itu doanya sangat tulus dan ikhlas. Begitu juga kita sebaliknya, nggak boleh mengabaikan sama sekali. Kalau namanya orang tua itu number one, yang lain kita tinggalkan. Saya tugas berat nih, lagi ini, tapi ibu bilang antarin saya dulu ke Padang. Ya udah saya anterin, naik pesawat, udah. Nanti janji sama saudara di Padang, ibu turun, serah terima sama ini saudara, saya balik lagi naik pesawat itu. Itu kebahagiaan, luar biasa. Jadi memang berbuat baik kepada orang tua, patuh dan taat pada kedua orang tua itu bagian dari kasih sayang Allah. Karena beliau pasti mendoakan kita, walaupun kita nggak dengar. Gitu. Baik Pak, itu rasanya luar biasa sekali. Iya. Dan kita masuk pada satu segmen sekarang ini yang kita sama-sama tahu Bapak pernah terjebak lah, anggaplah seperti itu, pada satu kasus tentang suap menyuap yang pada saat itu posisi Bapak sebagai hakim konstitusi. Iya. Ini kan luar biasa. Dan itu menjadi gempar lah Iya. Republik ini ya kan, seorang aktivis Islam ya kan, dari partai Islam, orang tuanya para pejuang, keturunan orang-orang baik ya kan, tiba-tiba terkena kasus suap, posisi sebagai hakim. Nah itu Pak, apa Pak yang istilahnya yang dirasakan pada saat itu? Iya. Sebetulnya saya juga kaget sebetulnya. Teman-teman saya juga di dunia internasional juga kaget sebetulnya. Iya kan? Saya juga nggak habis pikir. Kenapa kok saya tiba-tiba dilakukan seperti itu? Saya tidak menyesalkan apa yang sudah terjadi, tapi menurut saya memang ke depan negara ini memang harus konsisten dengan due process of law. Jadi aturan hukum itu harus diterapkan sesuai dengan aturan main. Saya tidak ingin menjelekkan satu kelembagaan, tapi menurut saya walaupun saya sudah banyak ya berbakti pada bangsa dan negara, bahkan saya sudah mendapat penghargaan tertinggi, Mahaputra Adi Pradana. Jadi itu bintang di bawah presiden, bintang itu ada 15, saya dapat nomor 2. Sudah dijamin oleh undang-undang itu kan. Saya juga heran kok saya diperlakukan seperti ini. Saya nggak tahu kenapa. Tapi yang paling penting bagi saya adalah saya mengambil hikmahnya. Hikmahnya adalah luar biasa karena saya diumumkan juga dengan cara luar biasa. Kemudian saya dituntut dengan didakwa dengan sesuatu yang luar biasa. 12 tahun bukan, ini tuntutannya ya, tuntutannya, kemudian tuduhan-tuduhannya, dan alhamdulillah tuduhan itu nggak ada. Di dalam putusan hakim itu sama sekali tidak ada. Orang saya dituduh terima uang $70.000 Amerika, $200.000 Singapura, ternyata kan nggak ada. Saya menyalahkan siapa? Saya hanya melihat bahwa itu adalah takdir bagi saya. Allah sedang menguji saya. Selama ini saya itu diberikan ujian dengan kenikmatan yang duniawi. Sekarang saya diuji kesentil untuk diuji seperti yang Anda katakan tadi, sangat berat. Itu masa-masa yang amat sangat sulit, tapi harus kita lalui. Karena Nabi Yusuf pun 7 kali masuk penjara. Ulama-ulama pun juga tidak sedikit yang dapat cobaan itu. Baca dalam buku sejarah yang namanya Fawaidul Fawaid. Itu luar biasa cobaan itu. Jadi saya lihat bahwa ini cobaan, ujian. Saya mendalami di situ. Justru disitulah saya bisa banyak menghafal Al-Quran. Kalau di luar saya nggak hafal, ya surah-surah pendek aja, ya. Tapi di situ kan saya tenang. Saya diberikan kesempatan oleh Allah, dan saya tahu dengan diri saya memang Allah sayang. Jadi banyak hal yang bisa merubah diri saya. Kalau selama ini mungkin waktu saya lebih banyak untuk duniawi, untuk ibadah yang sesungguhnya ya rutin aja.
rutin aja. Pokoknya kita sholat, zakat, umrah, haji gitu kan. Tapi yang hakikatnya itu mungkin nggak setenang setelah kita diuji itu. Dan ketika mendapati hal tersebut, apa ya dari keluarga itu responnya? Orang yang disayangi, ayah yang disayangi, suami yang dicintai, tiba-tiba dituduh, ya kan, sesuatu yang itu kan sesuatu yang sangat nista gitu kan bagi seorang hakim menerima suap gitu kan. Apa yang pada saat itu di keluarga? Ya di keluarga saya kalau bisa pingsan mungkin pingsan semua kali. Tapi saya bilang nggak apa-apa, udah sabar aja, karena saya tahu as-sabiruna bi ghairi hisab. Ayat Al-Quran mengatakan begitu. Jadi orang sabar itu pahalanya luar biasa, nggak ada batasnya. Bisa nggak kita sabar? So kalau kita tidak sabar bisa jadi gila kita. Nah, kita menyalahkan siapa? Enggak usah salahkan siapa-siapa. Nggak ada yang bisa disalahkan. Mereka juga melaksanakan tugas, memang diduga seperti itu, ya silakan. Nah kebetulan itu kena ke saya. Gitu. Ya nggak apa-apa, saya terima. Justru dari satu sisi saya bersyukur kepada Allah. Kalau nggak begitu mungkin saya nggak disentil. Ini ada sentilan ini, ya gitu. Dari Allah. Iya dari Allah. Makanya sampai sekarang kita pikiran kita nyaman, tenang. Orang mengatakan begini-begini silakan aja, nggak apa-apa. Itu justru merupakan bagian dari tambahan pahala kita. Setiap orang menggunjing kita, memfitnah kita, menjelekkan kita, sebanyak itu pahala kita masuk. Ya mungkin pemirsa perlu buka lagi file-file terdahulu tentang kasus Pak Patrialis Akbar. Jadi ada satu Budi Hariman itu yang dia adalah tertuduh Basuki ya. Dia memberikan suap, justru dia mengatakan pada doorstep di KPK dan juga di pengadilan dia tidak pernah memberikan uang dan tidak pernah mendengar Pak Patrialis meminta uang. Jadi bagaimana ini kasus bisa terjadi? Wallahu a'lam. Inilah hikmah dibalik peristiwa hidup Pak Patrialis yang dia dengan sabarnya menerima hal ini gitu kan. Mungkin juga bagian dari yang lain-lainnya tentu tidak kita bahas di forum yang ini, kita kaji tentang Al-Quran aja ini khususnya gitu Pak. Cuma satu catatan, saya tetap memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Karena saya juga tidak rela negara ini digerogoti uangnya oleh para koruptor. Saya nggak rela. Karena justru uang negara itu mesti diselamatkan dengan sebaik-baiknya. Para penyelenggara ini yang memang harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau uang negara dikorupsi yang habiskan rakyat, yang miskinkan rakyat, ya kan? Nah, saya kan tidak ada hubungannya dengan uang negara juga. Saya tetap sampai kapanpun juga, karena saya pernah ditunjuk oleh Presiden menjadi ketua panitia pemilihan pimpinan KPK 2 kali. Dua periode. Saya jadi ketuanya, memilih pimpinannya yang kosong, gitu kan? Dan itu berjalan dengan baik, hasilnya juga baik, tidak ada protes, ya kan? KPK tidak terima, dan Presiden juga nyaman. Usul KPK yang menangkap Bapak. Ya, nggak apa-apa. Bagi saya ini sesuatu yang mungkin di belakang itu ada sesuatu oleh Allah yang harus saya tahu gitu, harus saya sadari. Oh iya, mungkin saya ada kesalahan nih. Ya ada kesalahan saya sama Allah apa gitu kan? Saya harus evaluasi diri. Kalau masalah hukum aja ya udah, itu namanya takdir. Kalau hakim mengatakan begini ya sudah, itu takdir. Gak apa-apa. Kalau mereka salah misalnya, itu urusannya dengan Allah. Dengan kita sudah selesai. Dan saya nggak menyesalkan kok, ya kan? Gak apa-apa. Bagian dari kehidupan. Iya. Terima kasih Pak. Kemudian setelah menjalani hukuman tahun 2022 Bang Mas, 2021 apa yang bebas 2022 ya? Berarti baru setahun yang lalu Pak ya? Iya, berapa bulan yang 6-7 bulan yang lalu. 6 atau 7 bulan yang lalu. Iya. Dan beliau menarik diri dari semua kegiatan politik, menarik diri dari semua statement-statement, tidak berusaha untuk membela diri, dibacanya sebagai sebuah ayat-ayat Allah bagi dirinya. Tiba-tiba bertemulah kita di Masjid Miftahul Jannah Akbar beserta pondok pesantren tahfidz Quran, Masya Allah.
Yang lebarnya apa luasnya kurang lebih 1 hektar ya. Iya. Dan diusahakan digunakan para penghafal Quran, dan kita mendapatkan servis yang luar biasa dari Pak Patris Akbar di sini. Jemaah itikaf semuanya makan bebas, minum bebas, apa saja ada, madu ada, vitamin ada. Ini adalah salah satu itikaf yang paling mewah buat saya. Saya itikaf sudah banyak tempat dan juga banyak waktu, tapi ini yang paling luar biasa. Pak, banyak Pak orang-orang itu, ya kan, mantan politisi, ya kan, membuat partai atau membuat lembaga ormas, tapi kok tiba-tiba Bapak malah buat tahfiz Quran? Hubungannya gimana ya? Buat masjid sama buat tahfiz Quran? Sebetulnya gini, rencana untuk membuat pondok tahfiz ini, kemudian juga masjid ini sudah lama. Jauh sebelum saya ada masalah, karena di villa yang kita beli itu kan sudah puluhan tahun juga. Kemudian tanah juga sudah lama kita beli, kita ingin membangun. Nah, itu pun setelah kita koordinasi dengan tokoh kita Pak Didi dari Wadi Mubarak. Ya, Ustaz Didi dari Wadi Mubarak. Iya. Banyak membantu. Iya, banyak membantu. Setelah kita konsultasi, udah nanti kita yang bantu. Ya udah kita bangun. Dan bangunan ini bukan saya sendiri, tapi ada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat baik saya yang memang ingin mereka punya investasi untuk akhirat. Saya nggak usah sebutkan namanya, karena mereka tidak pernah mau sebutkan. Bahkan mereka, ya ini amalan lah gitu ya. Tapi sahabat-sahabat dekat lah gitu. Itu sudah lama, sudah jauh-jauh hari. Iya. Kenapa? Ya karena kan kita mencoba mengikuti kajian-kajian sunnah ya. Banyak sekali para ustadz-ustadz kita yang hebat-hebat itu, antara lain mereka mengajarkan kepada kita di dalam beramal pun kita harus cerdas. Antara lain amalan dan cerdas itu yang saya tangkap itu adalah ketika kita bekerja atau tidak bekerja, kita hidup ataupun kita meninggal, amalan kita itu jalan terus. Jadi kita meninggal terus amalnya putus. Nah, jadi motivasinya di situ. Dan memang kita harus dekat sama Allah. Saya waktu menjabat itu memang boleh dikatakan tidak sama seperti ketika saya menjalani ujian cobaan dan juga setelah ini. Kalau dulu kan waktu saya itu kan sangat habis ya, habisnya luar biasa, nggak bisa enggak, apalagi waktu jadi menteri itu capeknya udah sampai ke sini, udah nggak tahan. Nah, jadi ini sebetulnya memang bagian dari doa-doa juga kepada Allah supaya Allah mengizinkan kita bersama-sama dengan kawan-kawan bisa membangun masjid, bisa membangun pondok tahfiz. Karena ini saya melihat itu adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah bagi orang-orang yang mampu. Nah, kita kemampuan kita bersama-sama, dan kebetulan alhamdulillah teman-teman ini gagasannya, idenya sama gitu. Nah, termasuk juga kontraktor yang membangun ini semua. Pak Raid itu ketika kita sudah nggak punya uang sama sekali, saya bilang gimana Pak? Dia bilang udah nggak usah khawatir, urusan anak menyelesaikan sampai selesai, antum nggak usah mikir. Itu kontraktornya. Bahkan beliau bersumpah 1 rupiah pun kita nggak ambil untung untuk pembangunan itu. Bahkan beliau yang keluar uang miliaran juga itu. Ketika kita sudah nggak punya tenaga dan kekuatan. Nah, jadi ini bagian dari doa-doa juga. Dan saya kira ini insya Allah ini satu kemuliaan ya. Kita senang membina anak-anak kita, generasi-generasi muda. Bayangkan di luar sana kita lihat betapa sedihnya kita melihat generasi muda kita terkatung-katung hidupnya, pergaulannya, kemudian belum lagi penyakit-penyakit masyarakatnya, ya kan? Nah kalau di sini kan kelihatan mereka pagi, siang, malam hanya satu, mereka dengan Al-Quran. Itu kan kebahagiaan bagi kita. Dan kita sudah punya komitmen juga dengan keluarga semuanya bahwa kita di sini alhamdulillah tidak ada mencari profit apapun secara duniawi sepenuhnya. Nah, oleh karena itu sekarang alhamdulillah ada aja teman-teman yang bantu gitu kan.
Saya WA tolong dibantu dong gitu. Alhamdulillah, walaupun sedikit tapi itu jadi gunung bagi kita. Alhamdulillah. Jadi bukan kemampuan anak pribadi, enggak. Ini kemampuan banyak orang bersatu di sini. Termasuk dalam penyelenggaraan sekarang ini. Gitu. Bahkan banyak juga yang tidak bisa membayar uang sekolah. Ada yang 100% diberikan beasiswa, ada yang 50%, ada yang. Ya udah kita jalan aja. Prinsip kita satu, kalau mereka punya kemampuan lulus dalam ujian, mereka nggak punya uang nomor 2. Kita terima. Gitu. Tujuan Bapak sendiri apa itu membuat? Mencari ridho Allah aja. Ridho Allah. Iya, nggak ada lain. Cari ridho Allah aja. Inilah tempat yang paling tepat bagi kita sekarang ini. Atau membentuk misalkan nanti tokoh-tokoh muda yang penghafal Quran yang akan merubah satu negara. Oh iya, itu bagian dari visi kita. Dari visi kita, saya sudah bicara sama Asatis ini. Di sini kan ada 3 komitmen ya. Yang disampaikan oleh teman-teman itu, saya bilang itu nggak cukup, jadi 4. Jadi ini kan Al-Quran in my heart, ya, science in my mind, kemudian strength in my body. Saya bilang nggak ada. Satu lagi, wawasan kebangsaan. Jadi saya ingin nanti cita-cita saya itu adalah nation building ini based on Al-Quran. Jadi saya mau menginginkan mereka yang akan menjadi pejabat di negara ini itu adalah para tahfiz. Karena tahfiz itu pasti orang cerdas. Gak mungkin dia bisa hafal Al-Quran kalau gak cerdas. Kalau masalah sistem ketatanegaraan itu gampang, bisa kita briefing, bisa kita guidance. Tapi untuk menghafal Al-Quran ini kan tidak mudah. Nah, visi saya adalah mereka menjadi pemimpin, mereka hafal Al-Quran tapi menjadi pemimpin. Karena negara ini adalah milik kita. Jadi mereka harus kita berikan semangat gitu. Nah ternyata sekarang di beberapa institusi di negara kita ini kalau hafal Al-Quran priority, ya kan, dapat kesempatan kan. Nah nanti kalau ini sudah banyak, mereka nanti akan menguasai. Bayangkan parlemen yang begitu besar 700 orang, separuh isinya orang-orang penghafal Al-Quran. Bayangkan negara ini. Pasti negara ini menjadi lebih baik karena orang-orang penghafal Al-Quran itu orang yang tahu dan cinta kepada bangsa, dan dia juga sayang kepada orang-orang yang bukan Islam. Ya, jadi nasionalitasnya itu jelas. Muslim, non Muslim pasti diayomi. Nah, kalau ini terjadi bahwa NKRI itu utuh, gitu. Jadi tidak ada kebencian satu sama lain. Kita di sini tegas-tegas melarang menjatuhkan pemerintahan yang sah. Kita tidak mau ada radikalisme. Pemerintahan itu selalu kita dukung, itu sebagai konsekuensi. Kita sudah memilih pemerintah, gitu kan? Nah, nanti ada saatnya kalau kita tidak setuju sampaikan melalui jalurnya. Tidak usah demonstrasi. Demo-demo itu nanti akan juga merusak orang lain, menghalangi orang lain. Nah, dalam Islam nggak boleh ada kekerasan, kan begitu. Jadi nasionalismenya itu kita jaga betul di sini. Jadi supaya mereka itu tampil prima, menjaga tidak hanya agama tapi juga bangsanya. Kalau bangsanya hancur, berarti agama juga bisa hancur juga. Karena nanti siapa yang akan memimpin? Nah, jadi kita ingin melahirkan tokoh-tokoh bangsa bisa menjadi bupati, wali kota, gubernur. Kalau presiden mungkin agak spesifik ya. Tapi kalau yang jabatan-jabatan lain di negara ini banyak sekali. Negara ini sekarang telah membuka peluang kepada semua orang bisa menjadi pemimpin. Saya sebagai pelaku sejarah yang ikut mengubah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Jadi saya tahu banyak posisi sekarang bisa masyarakat. Jadi tidak lagi dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, kelompok tertentu. Gitu. Nah, ini bagaimana caranya mereka punya kemampuan untuk mengisi itu. Ya kan? Banyak sekali lembaga baik di pusat maupun juga di daerah. Masih semangat Pak ya? Oh, kalau itu semangat, itu semangat. Karena kita cinta bangsa. Kita cinta bangsa ini. Ini bangsanya adalah bangsa kita. Ya. Nah, termasuk juga bagaimana mereka kalau jadi pejabat jangan korupsi. Sensitif, ya, membedakannya itu. Dan juga termasuk supaya harus berhati-hati berkawan. Berkawan tuh harus sama orang soleh.
Ya, justru kalau kita berkawan bukan sama orang soleh, kita dijual. Bisa dijual. Seperti kasus Bapak ini. Ya, saya nggak mau mengatakan seperti itu, ya. Nanti malah subjektif kan. Tapi bagi saya Rasulullah itu sudah benar. Berkawanlah sama orang soleh. Kalau dagang boleh, kita sama siapapun boleh. Islam non Islam boleh. Nabi Rasulullah aja pernah berdagang sama Yahudi, ya kan? Nggak masalah kalau dagang. Itu kan dunianya. Tapi kalau berkawan keseharian yang jadikan sahabat, itu harus adalah orang soleh. Dia akan menjaga kita. Kalau bukan orang soleh, ketika kita senang, mereka merapat. Ketika kita susah, dia nggak datang. Bahkan dia cibirin, bahkan juga ada tepuk tangan. Mungkin kepentingannya nggak tersalurkan, kalau kita menjabat bisa aja, lo, gitu kan? Makanya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Ali, kok sahabat engkau banyak sekali ya? Siapa sih sahabatku? Berapa jumlahnya? Ali bin Abi Thalib mengatakan, sahabat, saya baru tahu ada sahabat adalah apabila saya sudah mendapat musibah. Nah, saya tahu, secara nasional dan internasional saya tahu. Dunia internasional banyak datang mengunjungi saya sebagai sahabat, apalagi di dalam ya, teman-teman yang setia. Tapi ada juga yang dulu begini betul, tapi nggak ada sehelo aja enggak. Ada juga. Tapi kita nggak usah berkecil hati karena memang Rasulullah mengatakan seperti itu, bersahabat dengan orang soleh. Itu pelajaran untuk anak-anak kita juga, untuk masyarakat juga. Jangan sembarangan. Ada juga orang pura-pura soleh juga ada, tapi hatinya malah sama kita lain gitu. Itu akan kelihatan gitu. Dia menusuk dari belakang. Kita pikir dia sahabat kita, ternyata dia nusuk kita. Ada juga yang begitu. Ya hati-hati. Orang soleh itu luar dalam. Akan kelihatan dari penampilannya, performance-nya. Gitu. Masya Allah. Dan kalau kita nanti ke daerah puncak, pemirsa El Karisma, menuju Taman Safari dari Alternatif Gadok, jangan lupa untuk mampir di Miftahul Jannah Akbar. Masjidnya itu di pinggir jalan, jadi kelihatan megah dan indah. Dan nanti akan ada Pak Patrialis sebagai perbotnya. Ya, karena saya melihat beliau itu setiap hari tikaf, azan, bersih-bersih, melayani orang, ya kan, makannya bagaimana, minumnya seperti apa, dilayani. Dan merbot itu sebenarnya bukan tugas yang hina, itu justru tugas yang mulia. Bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya kan, watahir baitiya lit-thaifina wal qaifina. Jadi disuruh Nabi Ismail itu membersihkan Baitullah untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf. Dan sekarang Pak Patrialis setelah kemegahan hidup di dunianya, beliau berhikmat di Masjid Miftahul Jannah Akbar. Apa Pak yang dirasakan Pak setelah melayani negara, melayani ini, sekarang melayani orang-orang yang datang untuk sholat, beribadah, untuk dekat sama Allah? Ada nggak sih perbedaan pelayanan antara kita dulu dengan sekarang itu? Ini sebetulnya susah untuk diucapkan, tapi memang bisa dinikmati. Apalagi pada sisa-sisa umur kita, kapan lagi kita mencoba memberikan waktu, tenaga, dan pikiran, mungkin juga harta kita kepada orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah. Kapan lagi kita bisa jadi pelayan? Meskipun saya pernah jadi menteri dan segala macam seperti itu yang luar biasa dunianya, tapi saya menikmati hari-hari ini bagaimana saya keseharian dengan anak-anak santri, dengan para ustadz, ya, dia tamu-tamu, bahagia aja. Dan itu sangat susah untuk diucapkan, ada dalam hati kita. Jadi yang penting niat kita. Dan sisa-sisa umur seperti ini, Allah tandanya telah memberikan kesempatan waktu yang luar kepada kita. Diberikan waktu. Kalau kita menjabat agak susah. Terus terang sekarang ini, saya jujur mengatakan, karena kita di dalam masjid ini ya, ada teman-teman yang juga sudah mau merekrut saya di perusahaan besar mereka, jadi legal consultingnya, kemudian ada beberapa perguruan tinggi, rektornya juga sudah minta saya supaya saya ngajar gitu. Sampai hari ini saya belum memutuskan itu, tapi saya tentu berterima kasih kepada mereka.
saya mau lihatnya dulu lah mana yang lebih menguntungkan dunia dan akhirat. Kita perlu harta, perlu gaji ya, gitu kan. Tapi itu juga insya Allah kalau kita yakin sama Allah ada aja jalannya, ada aja jalannya. Misalnya jalan yang kita contohkan ya, ini sebagai pengalaman kita aja misalnya kita ingin menjual sesuatu di luar dugaan kita, itu kalau atas bantuan Allah, bukan kalau atas bantuan Allah, itu harganya bisa berlipat-lipat. Gitu. Misalnya tadi 1 bisa jadi 3. Padahal pada waktu biasa-biasa 1 kurang dari 1 pun tak ada orang mau. Gitu. Itu tandanya Allah memberikan rezeki dari pintu yang nggak diduga-duga, tidak mesti harus melalui dari gaji. Gitu. Itu luar biasa, saya merasakan bagaimana kasih sayangnya Allah. Saya kaget juga. Ya. Nah, tentu waktu muda kan kita ada investasi lah. Ya, waktu saya pengacara, lumayan lah. Saya dulu kan pengacara kan. Pengacara, ya? Iya. Jadi kita beli aset apa itu kan. Sekarang dijualnya dulu nggak laku-laku. Tapi setelah kita selesai dalam melaksanakan musibah, setelah kita banyak dekat dengan Allah, kemudian kita tetap berdoa di Masjidil Haram, itu nggak kita duga itu. Yang 1 itu bisa jadi 2 bisa jadi 3. Harganya, coba. Jadi jangan kita tidak percaya kalau kita nggak akan ada rezeki kalau kita nggak bekerja di upah orang. Jangan, yakin. Gitu. Ini kan sulit ya untuk orang mencernanya gitu. Tapi saya merasakan orang itu harus bekerja supaya bisa makan, harus Iya. bekerja untuk punya harta. Jadi rezeki itu bukan selalu dari bekerja seperti itu. Bekerja ya wajib. Fa iza qudiyatus shalah fantashiru fil ardh wabtaghi min fadlillahi. Itu kan Allah. Betul. Kamu sholat keluar dong, bekerja dong, cari rezeki Allah. Cara mencari rezeki itu kan banyak. Nah, gitu. Salah satu rezeki itu dari keyakinan kita. Itu kan bekerja juga namanya ya. Kecuali kalau kita bekerjanya bodoh ya susah juga kan. Jadi semuanya sudah tentukan oleh Allah. Itulah namanya takdir. Jadi sekarang fokus Bapak pelayanan terhadap anak-anak santri Al-Quran, orang-orang jamaah sholat, itikaf gitu. Sejauh Bahkan yang saya sudah lihat kamar berbuatnya. Kamar berbuatnya enak benar. Iya. Bisa satu kamar sendiri, Iya. ya, tidurnya juga enak. Saya tidak pernah merasakan Ketenangan, kedamaian. enak tidur seenak sekarang ini. Masya Allah. Di masjid itu tidurnya enak sekali. Tidur itu enak di masjid. Padahal walaupun sebentar ya, kita kan banyak waktu untuk baca-baca Betul. Al-Quran, gitu kan. Walaupun tidur sebentar, tapi itu kemudian pada saat yang kita butuhkan waktu kita bangun sendiri, nggak perlu dibangun ya kan. Itulah keistimewaannya, karena dari hati tadi itu. Jadi nggak usah khawatir lah dunia ini, insya Allah. Karena saya udah lalui gitu ya. Anak-anak juga udah pada dewasa kan. Anak-anak saya semua udah pada bekerja, udah berpenghasilan. Jadi saya nggak pusing lagi mikirin buat anak-anak. Dia udah bisa hidup masing-masing. Kecuali satu yang belum berkeluarga, yang belum bekerja. Ya tapi itu udah ada program-program juga gitu. Gitu aja, lakukan aja. Masya Allah. Jangan sampai pemirsa Karisma nanti kalau mau ke arah teman sahabat mampir dulu sholat di Miftahul Jannah untuk memberikan jariah pahala buat Pak Travis. Pertanyaan terakhir Pak, kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Iya. Apalagi Bapak udah dapat bonus 2 tahun. Oh, bagus. 65 tahun sekarang Pak. Iya. Kira-kira ini kita mau dikenang sebagai apa nanti? Kalau kita meninggal dunia, saya akan kenal Pak Patrialis sebagai apa? Kawan-kawan yang di sini semua santri-santri maunya Pak Patrialis itu dikenang sebagai seorang yang bagaimana? Saya tidak mengharapkan kenangan manusia. Tidak mengharapkan. Dan itu juga nggak ada gunanya. Kita hanya berharap ridho Allah. Selesai urusan kita. Tidak ada gunanya. Kita harumkan nama kita. Coba Anda lihat ya, orang yang punya nama di dunia, di negara ini, itu akhirnya meninggal. Setelah meninggal, kenal dia juga dilupakan orang. Bahkan juga tidak sedikit orang memaki-maki orang yang sudah berjasa. Ya karena mereka nggak paham kan. Jadi nggak usah kita mikirin manusia. Sama sekali tidak usah. Wallah. Kafa billahi syahidan. Wallah billahi syahidan.
Iya, udahlah. In akramakum indallahi atqakum. Itu aja yang kita pegang satu itu. Ya, yang mulia itu hanya di sisi Allah. Nggak ada lah gunanya segunung pun orang tepuk tangan buat kita. Nothing itu. Itu juga seremonial aja tuh, sesaat aja itu. Ya, saya kan pernah jadi pemimpin kan. Bagaimana orang di kantor saya kalau waktu kita datang mobilnya siap, ya, pintu dibuka, pintu ditutupkan, ya kan? Kita flu sedikit ada, bapak sakit apa? Ya kan? Itu kan dunia aja. Toh ternyata setelah kita dapat masalah apa yang mereka bisa lakukan? Yang kita angkat mereka jadi pejabat ini, pejabat ini, pejabat ini. Datang nggak mereka? Ada yang datang, ada yang enggak. Siapa nggak mereka? Ada iya, ada yang enggak. Berarti dunia itu tidak ada kepastian. Semua, ya kan? Ya udah, nggak usah berharap lagi. Wah, nak mahrum kita di dunia, bullshit aja itu. Nggak ada gunanya juga. Semakin harum nama kita, semakin banyak lagi orang menfitnah kita. Ya kan? Wah, enggak dia begini perang ya kan? Gitu. Ya nggak usah. Kecuali hanya ridho Allah. Iya. Kemuliaan di sisi Allah. In akramakum indallahi atqakum. Itu aja udah. Pemirsa Karisma, kita doakan Pak Patrialis semoga sehat selalu di usianya yang 65 tahun ini. Semoga terus cocok dengan pekerjaan barunya sebagai merpot. Tahu jangan akbar. Beliau gak keberatan dipanggil merpot ya. Yang tadinya ketua MK, ya kan? Posisi yang hakim MK masa Mahkamah Konstitusi, sekarang menjadi merpot. Dan beliau lebih bahagia sekarang hidupnya dengan menjadi merpot. Ternyata enggak, dunia itu nggak bisa memberi kebahagiaan. Dunia nggak bisa. Ada tapi semua ya. Bahkan 5 berdua udah kita injak. Oh, ya kan? Kita baru 5 sama provinsi aja kagak. Ya, tapi ya begitu aja. Begitu aja. Iya. Tempat kita yang bebas ternyata meninggal. Meninggal apa? Nggak ada apa-apa. Cuma sekujur tubuh aja kan. Mau dimandiin sama orang, mau diangkat, mau dikubur di mana. Begitu juga kita. Buat kita juga akan begitu. Terus buat apa? Semuanya itu buat apa? Kecuali amalan kita. Bagaimana nanti kita di kuburan dipanggil oleh puasa-puasa kita. Malaikat, jangan azab. Atau cahaya kan? Siapa engkau? Aku adalah puasanya. Aku adalah pembelanya. Makanya puasa itu Allah yang memalas. Bukan siapa-siapa, Allah yang memalas. Ya kan? Gitu. Itu aja yang kita kejar. Itu ustaz-ustaz sunnah itu kan kajiannya udah mantap sekali, lurus. Tinggal diamalkan. Makanya kita berkawan sama ustaz-ustaz aja. Ya enggak ustaz kawan juga. Iya. Nah, demikian pemirsa, hari ini podcast kita luar biasa di tanggal 29 Ramadan ya 1444 Hijriah sama Pak Patrialis Akbar. Semoga Allah selalu berkahi beliau dengan inayah, kekuatan, keberkahan usia, ilmu yang bermanfaat, dan juga insya Allah selalu dalam lindungan Allah untuk menjalankan hari-hari beliau sekarang bersama para santri, para asatiz di pondok pesantren Tahfiz Quran Miftahul Jannah Akbar. Bagi yang pengen pemirsa anak-anaknya menghafal Quran dan jadi patriot bangsa seperti beliau, masukkan anak-anak kita di pondok pesantren ini menghafal Quran, punya wawasan kebangsaan, dan insya Allah akan jadi orang sukses dunia akhirat. Demikian, terima kasih Pak Patrialis. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Salam buat ibu. Rendangnya enak banget. Masya Allah. Rendangnya luar biasa. Kita makan rendang, ya kan? Pas subuh, sahur, wah itu luar biasa. Buka ya. Puasa. Ini asli buatan Ibu Patrialis dan enak benar, Masya Allah. Semoga kita berjumpa lagi dalam itikaf tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak.